Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Happy di First Diansah Channel. Di sini adalah tempatnya orang happy, senang, susah, sedih, usil, jahil, gokil, kreatif, dan semuanya. Oke, di video kali ini saya akan menyampaikan pembahasan materi fisika kelas 11 MIPA di semester Gasal, yaitu tentang fluida statis. Adapun submateri yang akan kita pelajari nanti diantaranya adalah massa jenis, kemudian tekanan hidrostatis, dan tekanan total. Jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe sehingga saya lebih giat dan semangat untuk membuat video tutorial dan pembahasan materi berikutnya. Di dalam ilmu fisika, yang dimaksud dengan fluida adalah zat yang dapat mengalir. Nah, untuk zat yang dapat mengalir ini meliputi zat cair dan gas. Untuk zat cair itu bukan berarti hanya air, tetapi bisa mungkin itu adalah minyak, kemudian oli, dan lain sebagainya. Kemudian untuk fluida ini dapat kita amati sifat-sifatnya, yaitu dalam keadaan statis. Oke, kita lanjut ke subtopik yang pertama, yaitu mengenai massa jenis. Nah, di sini misalkan saya memiliki dua buah benda, yaitu kayu dan besi, ya. Ketika dua buah benda ini saya potong menjadi kubus kecil-kecil yang ukurannya sama, jadi dimensinya sama, panjang, lebar, tingginya sama, atau mungkin saya bentuk menjadi sebuah bola yang ukurannya sama juga, maka kalian pasti tahu yang mana yang akan lebih terasa berat ketika kita mengangkatnya. Nah, di sini kalian pasti akan merasakan bahwa besi itu akan lebih berat daripada kayu. Kenapa demikian? Karena partikel penyusun logam besi ini dia lebih rapat dan lebih padat dibanding partikel penyusun dari kayu ini. Makanya kalian akan merasakan besi itu lebih berat dibanding kayu. Nah, di dalam ilmu fisika, ukuran kepadatan suatu zat itu disebut dengan massa jenis. Secara matematis, massa jenis dapat dituliskan sebagai berikut. Rho sama dengan M per V, di mana Rho adalah massa jenis suatu zat, kemudian M adalah masanya, kemudian V adalah volumenya. Kemudian untuk satuannya, karena di sini Rho adalah M per V, massa per volume, maka satuannya adalah kilogram per meter kubik. Atau mungkin ketika kalian ingin mengkonversikan menjadi gram, satuannya di sini, maka satuannya menjadi gram per sentimeter kubik. Kurang lebih seperti itu untuk massa jenis suatu zat. Selanjutnya mengenai tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang disebabkan oleh fluida. Nah, di sini untuk fluidanya itu tentunya dalam keadaan diam atau statis. Sebagai contoh, di sini terdapat air yang kita tempatkan di dalam sebuah wadah atau gelas, ya, maka di sini terdapat tekanan hidrostatis. Jadi misalkan saya memiliki titik di bagian dasar gelas di sini, maka dia akan mengalami tekanan hidrostatis yang disebabkan oleh tekanan dari fluida yang ada di atasnya. Jadi misalkan titik tadi di dasar, maka dia ditekan oleh fluida yang ada di atasnya. Nah, tekanan ini adalah sebagai akibat dari gaya berat fluida tersebut. Berarti untuk gaya beratnya di sini saya tuliskan F, arahnya ke bawah, menekan titik di bagian dasar tadi. Kemudian di sini untuk gaya tekan yang diberikan itu adalah kepada sebuah bidang dengan luasan sebesar A. Maka untuk tekanan tersebut dapat kita tuliskan sebagai berikut. Jadi P sama dengan F per A. Jadi tekanan sama dengan gaya tiap satuan luas. Nah, kita tahu untuk F-nya ini adalah gaya berat. Jadi di sini tadi untuk F-nya arahnya ke bawah itu adalah gaya berat. Maka untuk F-nya bisa saya ganti dengan M dikalikan G, massa dikalikan percepatan gravitasi. Sehingga untuk P sama dengan mg per A. Kemudian berdasarkan penjelasan tentang massa jenis di depan tadi, kita tahu bahwa massa jenis Rho itu sama dengan massa dibagi dengan volume. Maka untuk massa di sini dapat saya ganti menjadi Rho dikalikan dengan V atau Rho dikalikan dengan volumenya. Maka untuk P itu sama dengan Rho dikali V dikalikan G per A. Kemudian untuk
V-nya di sini, jadi untuk volumenya berdasarkan gambar di samping ini. Jadi volume itu adalah perkalian antara luas penambang di bawah dikalikan tingginya berapa. Jadi untuk V-nya itu bisa saya ganti dengan A dikalikan H, luas dikalikan tingginya, sehingga untuk persamaannya menjadi P sama dengan rho dikalikan A dikalikan H dikalikan G dibagi A. Nah, di sini terdapat 2A di bagian atas dan bawah, maka bisa kita coret, kita hilangkan ya. Sehingga untuk nilai P itu sama dengan rho dikali H dikalikan G, atau bisa kita tulis, kita rubah susunannya menjadi P sama dengan rho dikalikan G dikalikan H, di mana P adalah tekanan hidrostatis, kemudian rho adalah massa jenis fluida, kemudian untuk G-nya adalah percepatan gravitasi bumi ya, dan H adalah ketinggian fluida. Nah, yang perlu diperhatikan di sini untuk besaran H ini, jadi untuk ketinggiannya itu kalian nanti untuk menghitung H-nya itu bukan dari dasar ke atas, tapi dari permukaan kemudian ke titik yang akan kita cari tekanan hidrostatisnya. Jadi misalkan saya memiliki titik di dasar gelas ini, maka hanya adalah dihitung dari permukaan fluida kemudian ke bawah, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya mengenai tekanan total. Jadi sebenarnya dalam kehidupan nyata, ketika kita meletakkan sebuah benda di dalam fluida, sebagai contoh dalam gambar ini adalah titik A, maka dia akan mendapatkan tekanan hidrostatis dan juga ditambah dengan tekanan dari luar fluida, yaitu adalah tekanan udara atau P0. Maka untuk tekanan total yang dialami oleh titik A ini dapat dituliskan dengan PA atau tekanan di titik A sama dengan P0 ditambah rho GH. Nah, untuk rho GH ini adalah tekanan hidrostatisnya, sedangkan P0 nya adalah tekanan udara dari luar. Nah, kita lihat dalam gambar, untuk P0 nya itu memberikan tekanan dari atas permukaan fluida. Kemudian untuk nilai P0 itu adalah 1 atm atau setara dengan 1,013 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Atau mungkin kalian pernah membaca di referensi lain, itu mungkin hanya dituliskan 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Jadi nanti ketika kalian mengerjakan soal itu silahkan disesuaikan apakah P0 nya itu dituliskan hanya 10 pangkat 5 atau lengkap dengan 1,013. Oke, kurang lebih itu untuk pembahasan materi fluida statis terkait massa jenis zat, kemudian tekanan hidrostatis dan tekanan total. Jika masih terdapat kesulitan atau ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, kalian boleh menulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk selalu menonton video-video pembahasan materi fisika berikutnya, sehingga kalian dapat terbantu dalam belajar fisika. Oke, saya akhiri. Sekian, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.